punya nasi sisa yang sudah tidak bisa dikonsumsi lagi? Jangan dibuang dulu ya, Sob. Belum banyak yang tahu, ternyata nasi sisa atau nasi basi ini masih bisa Anda manfaatkan. Jika biasanya nasi basi digunakan sebagai pakan ternak atau terkadang hanya dibuang begitu saja di tempat sampah, kini nasi basi di rumah bisa Anda gunakan sebagai pupuk organik untuk menyuburkan tanaman. Seperti kita ketahui, tumbuh dan berkembangnya tanaman sangat membutuhkan tanah yang subur dan nutrisi yang cukup. Nah, salah satu zat organik yang mampu menyuburkan tanah dan tanaman adalah nasi basi. Sebab, di dalam nasi terdapat sejumlah nutrisi penting di antaranya karbohidrat, protein, mineral seperti besi, V, fosfor, P, mangan, Mn, selenium, magnesium, Mg, kalium, dan sejumlah vitamin. Pertama, di dalam nasi terdapat sekitar 39% karbohidrat. Sesuai dengan namanya, yakni karbo dan hidrat, maka nasi terdiri dari ion karbon dan hidrogen. Karbon dan hidrogen tadi dalam bentuk kompleks, yakni karbohidrat akan diubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana, yakni gula. Gula merupakan sumber energi bagi mikroorganisme yang ada di tanah untuk berkembang biak dan bereproduksi sehingga dapat membantu tanah kita untuk memperbaiki strukturnya, baik secara kimia maupun biologi. Selanjutnya protein, nantinya protein ini akan dipecah menjadi sumber nitrogen, N, yang dapat digunakan sebagai hormon pertumbuhan untuk tanaman. Berikutnya kalsium akan bekerja sama dengan kalium untuk membentuk dinding sel di dalam tanaman. Di dalam nasi juga terdapat beberapa vitamin, di antaranya vitamin A, B1, B2, dan B3 di mana nantinya akan menjadi unsur yang bisa digunakan untuk tanaman. Melihat banyaknya kandungan zat pada nasi, sebetulnya masih banyak manfaat lainnya dari nasi basi untuk tanaman, yakni kandungan tembaga, besi, dan seng menyediakan unsur hara mikro untuk tanaman. Sayangnya, nasi basi ini tidak serta-merta dapat diaplikasikan secara langsung untuk tanaman. Nasi basi harus diolah terlebih dahulu agar dapat bermanfaat untuk tanaman, salah satunya dengan membuat mikroorganisme lokal, MOL. Apa itu MOL dan manfaatnya? MOL adalah kumpulan mikroorganisme yang biasa diternakan, di mana dalam konsep zero waste mikroorganisme ini dapat digunakan sebagai starter dalam pembuatan kompos organik. Sederhananya, MOL itu semacam bakteri buatan sendiri, lokal, untuk menyuburkan tanah atau untuk menguraikan sampah organik menjadi kompos yang berguna seperti nutrisi, vitamin, bagi tanah agar tetap subur. Sumber, kompas.com. Larutan MOL adalah larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai sumber daya yang tersedia setempat baik dari tumbuhan maupun hewan. Larutan MOL mengandung unsur hara mikro dan makro dan juga mengandung bakteri yang berguna untuk pupuk organik cair, pouch, decomposer atau biang kompos untuk pembuatan kompos, dan sebagai pestisida organik untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Selain itu, MOL juga mengandung hormon tumbuh seperti giberlin, sitokinin, dan auksin yang berfungsi sebagai zat perangsang tumbuh tanaman. Berikut manfaat lain dari MOL. Antara lain, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, menyehatkan tanaman, meningkatkan produksi tanaman, dan menjaga kestabilan produksi, menambah unsur hara tanah dengan cara disiramkan ke tanah, tanaman, atau disemprotkan ke daun. Mempercepat pembuatan kompos sampah organik atau kotoran hewan. Bagaimana cara membuat MOL dari nasi basi? Pembuatan larutan MOL ini sangat sederhana sekali, yakni hanya melalui proses fermentasi yang ditambahkan dengan larutan gula. Sebelumnya, syarat yang harus dipenuhi ketika membuat MOL adalah harus tersedia 3 jenis komponen, yaitu karbohidrat, seperti air cucian beras, tajin, nasi basi, singkong, kentang, gandum. Glukosa, seperti molase, gula merah yang diencerkan dengan air, cairan gula pasir, gula batu yang dicairkan, air kelapa. Sumber bakteri, seperti keong sawah yang ditumbuk, buah-buahan yang busuk, bonggol pisang, DLL.
Pembuatan mol bisa dari bahan sampah dapur seperti sisa sayuran dan buah-buahan, atau dari keong sawah yang ditumbuk. Paling penting tinggal memilih bahan apa yang paling mudah didapat di sekitar kita. Di antara pembuatan mol yang mudah dilakukan adalah dengan bahan dari nasi basi. Daripada dibuang dan menjadi sampah, lebih baik dimanfaatkan menjadi mol. Berikut langkah-langkah untuk membuatnya: alat, sarung tangan lateks, wadah untuk nasi basi ember atau baskom, botol bekas air kemasan corong. Bahan, nasi basi air, direkomendasikan menggunakan air hujan karena tidak mengandung pengawet, tawas, atau klorin, molase, tetes tebu, gula merah, atau gula pasir. Cara pembuatan: gunakan sarung tangan, masukkan nasi sisa ke dalam wadah, kemudian simpan di tempat terbuka dan jauh dari jangkauan sinar matahari selama 3-5 hari, hingga muncul jamur berwarna oranye bernama Rhizopus oligosporus, jamur yang berperan penting dalam proses fermentasi pembuatan mol. Masukkan nasi basi tadi ke dalam ember, kemudian remas-remas nasi agar spora menyebar ke seluruh bagian dan tercampur merata. Tambahkan air secukupnya, paling tidak 1/4. Kemudian aduk hingga merata. Maksud dari perbandingan 1/4 adalah 1 bagian nasi, 4 bagian air. Ini bukan perbandingan baku atau pasti, Anda bisa memilih cara yang termudah. Masukkan molase secukupnya, kemudian aduk kembali seluruh bahan hingga merata. Molase digunakan sebagai nutrisi tambahan untuk kapang dari Rhizodium oligosporus dan mikroorganisme lain yang terdapat dalam nasi basi. Jika sudah tercampur merata, pindahkan cairan mol ke dalam botol air kemasan 3/4-nya saja dengan bantuan corong. Biarkan selama 5-7 hari hingga berbau seperti bau tape. Buka tutup botol setiap hari untuk membuang gas yang dihasilkan, lalu kocok botol agar nasi basi yang digunakan lebih hancur lagi dan buka tutup botol kembali sedikit saja untuk membuang gas.